Iya Kak. Iya. Nah adik-adik, kita mau beribadah tentu saja ya Kak Bella. Betul ya. sekali. Ya, Kita mau memuji Tuhan. tentu saja. Yuk adik-adik Al-Roki, sikap doa yang sungguh-sungguh. Kita mau menyanyi lagu apa Kak? Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memuji dan menyembahmu Tuhan. Kiranya engkau berikan roh sukacita kepada kami, agar kami dapat memuji dan menyembahmu, dan kami juga dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk memuji dan juga mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kakak Hana mau ngajakin adik-adik di rumah bilang, kalau Kak Hana bilang shalom, hai gitu ya, hello gitu ya. 1, 2, 3, shalom. Hai. Sekali lagi, shalom. Hai. Halo. Oke, adik-adik, hari ini kakak senang sekali dan kakak Yohana juga berharap semua adik-adik di rumah juga senang karena hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Lagu sukacita aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayo berdiri adik-adik. Sukacita ku bertemu dengan Yesus Tuhannya. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh sayangnya.
Yesus. Betul sekali. Ya, Jadi mungkin semangat. berdiri. Betul. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, sungguh indah. Siap-siap. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, sungguh indah. Haleluya. Udah capek ya adik-adik? Udah capek kakak? Tidak. Tidak, karena kita saat ini mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengarkan Firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi untuk firman Tuhan. Iya, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus. Siapkan hatimu, kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Sekali lagi ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang Yuk Kak, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bila hari ini Tuhan pagi ini
Sungguh teramat indah Tuhan, kami pun anak-anak yang ada di rumah maupun dimanapun berada saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak sia-sia, menjadi kekuatan, menjadi benih yang subur tertanam di dalam hati setiap anak-anak kami. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak kami serius dan fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur atas pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, yuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, Kak ya. 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 Buka hati. Buka hati, buka telinga. Ya. Siapkan catatan dan Alkitab tentu saja, Kak. Iya. Oke, silakan Kakak. Shalom adik-adik El Rocky yang sedari kecil sudah kuat. Tapi ngomong-ngomong, kok Gracelyn kayaknya nggak bersemangat ya? Kenapa ya? Coba kita tanya yuk. Kenapa Grace? Gini nih loh kak, aku gak bisa ngerjain tugas matematikaku. Terus? Oh iya, aku punya ide bagus kak. Oh ya, apa itu? Gimana kalau aku nggak ngerjain tugas? Atau aku suruh orang lain ngerjain tugasku aja kak? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kayaknya Gracelyn ini perlu belajar dari kisahnya salah satu tokoh di Alkitab. Nah, kemarin minggu lalu Kak Lady sudah bercerita tentang tokoh Musa, dari Musa lahir sampai dewasa. Nah, Kak Clara minggu ini akan melanjutkan kisah Musa saat diutus oleh Tuhan. Nah, Gracelyn ini harus dengerin nih. Nah, adik-adik di rumah juga ikut lihat video yang berikut ini ya. Oke? Yuk kita simak videonya. Cekidot. Sini. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Oke, jadi dari video tadi kita akan belajar 3 hal. Apa saja? Yang pertama, alasan Tuhan memerintah Musa. Yang kedua, respon Musa terhadap perintah Allah. Yang ketiga, jawaban Tuhan terhadap respon Musa. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nah,
Jadi alasan Tuhan mengutus Musa adalah karena bangsa Israel berseru-seru kepada Allah. Nah, Allah mendengar seruan bangsa Israel. Allah melihat penderitaan bangsa Israel. Allah melihat apa yang dilakukan orang-orang Mesir terhadap bangsa Israel. Sehingga Allah kemudian mengutus Musa untuk menemui Fir'aun. Nah, kira-kira apa ya jawabannya Musa? Nah, di awal-awal Musa ini menolak apa yang diperintahkan Tuhan, adik-adik. Kenapa? Karena Musa merasa tidak percaya diri. Musa merasa rendah diri, adik-adik. Nah, ini sikap yang tidak baik ya, adik-adik ya. Rendah diri itu berbeda dengan rendah hati. Rendah diri itu merasa tidak bisa seperti Musa. Musa merasa dia tidak bisa, dia tidak mampu. Bahkan Musa juga memberikan berbagai alasan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengutus dia. Bahkan Musa pun menyuruh Tuhan untuk mengutus orang lain sehingga Tuhan murka. Nah, tapi luar biasa sekali Tuhan kita itu, adik-adik. Adik-adik tahu apa jawaban Tuhan kepada Musa? Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menyertai Musa. Bahkan Tuhan pun memberikan tanda-tanda heran kepada Musa. Agar apa? Agar Musa mau menerima perintah Allah ini dan pergi menemui Fir'aun. Apa saja tanda yang dibuat Tuhan? Yang pertama, tongkat menjadi ular. Kemudian yang kedua, tangan si Musa ini ya, yang tadinya tidak apa-apa, kemudian dimasukkan jubah, jadi kena kusta, kena penyakit. Dan ketika dimasukkan lagi, wah, sudah sembuh lagi. Bahkan tanda ketiga, jika Fir'aun pun tidak percaya, tanda ketiga diberikan Tuhan adalah apa? Air sungai Nil berubah menjadi darah, adik-adik. Bahkan ketika Tuhan memberikan tanda-tanda tersebut, Musa ini masih ragu-ragu, adik-adik. Bahkan dia masih mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara, berat lidah, berat untuk berkata-kata. Sehingga apa, adik-adik? Sehingga Tuhan memberikan pertolongan kepada Musa. Berupa apa? Ya, pertolongan Tuhan melalui Harun, kakaknya. Nah, jadi adik-adik, pesan kakak yang terakhir adalah percayalah kepada Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan senantiasa menyertai umatnya, menyertai kakak, menyertai adik-adik di rumah. Dan Tuhan juga selalu memberikan pertolongan kepada umatnya yang berseru-seru kepadanya. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Oke? Nah, jadi gitu, Grace. Kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mengalami apa yang dialami oleh Musa. Seperti Grace tadi, Gracelyn dapat tugas dari ibu guru di sekolah untuk mengerjakan PR. Tetapi karena Gracelyn baru pertama kali mendapatkan tugas tersebut, Gracelyn merasa kesulitan. Gracelyn merasa tidak mampu untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya. Nah, tapi Grace, kita belajar dari tokoh Musa tadi. Kita tidak boleh rendah diri, tidak boleh merasa tidak mampu. Nah, seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Gracelyn dan adik-adik di rumah. Nah, oleh karenanya Gracelyn minta pertolongan dari Tuhan. Kalau tidak bisa mengerjakan tugas, Gracelyn minta pertolongan dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan. Nah, pertolongannya ini bisa melalui mama, bisa melalui papa, atau bisa melalui
guru di sekolah. Guru di sekolah dan mama papa akan mendampingi Gracelyn dan teman-teman di rumah untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Oke, gitu ya Gracelyn. Jadi tetap harus semangat, harus dikerjakan sendiri. Oke? Oke. Nah, baik adik-adik dan Gracelyn juga. Sekarang saatnya kita masuk pada pedang roh. Pedang roh minggu ini diambil dari Mazmur 149 ayat 4. Bunyinya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Oke, demikian pengajaran minggu ini. Nah, saatnya kakak kembalikan kepada Kak Maria dan Kak Vero. Silakan Kak Maria dan Kak Vero. Bye-bye. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Nah sekarang tiba saatnya untuk kita sudahi ibadah kita pagi hari ini. Minggu ini di minggu Iya, kedua ya. betul sekali Kak. Nah sebelum kita selesai, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagi nih satu lagu, oke? Sukacita aku bertemu dengan Yesus. Kali ini, sebelum berdiri, nyanyi dulu, terus semangat ya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh terangnya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh terangnya. Angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh terangnya. Ya adik-adik, ini lagi ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh terangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh terangnya. Haleluya. Semangat buat kita. Boleh adik-adik semua boleh silakan duduk. Karena kita mau berdoa untuk selesai ibadah. Dan yuk, 1, 2, 3, lipat tangan, tutup mata. Oke. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Hari yang sudah Tuhan jadikan, dan kami bersyukur bahwa ada sukacita saat kami boleh bertemu, saat kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah selesai beribadah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan adik-adik El Rocky dimanapun mereka berada ya Tuhan, untuk boleh mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus.
Terima kasih kami berdoa untuk setiap mereka. Mereka boleh tetap sehat, tetap kuat. Tuhan yang berkati studi sekolah mereka, keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang jauhkan daripada segala sakit, mara bahaya, sampar manapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berlindung di dalam kepak yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai beribadah dan kami berdoa doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Dan Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Dadah.